tepatnya tanggal 31 Desember 2022. Itu menandai berakhirnya tahun 2022. Dan artinya sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru, tahun 2023. Tahun baru, semangat baru, harapan-harapan baru, dan impian-impian baru. Tahun baru adalah permulaan tahun, di mana dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa 1 tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Nah, tahun baru ini yaitu tahun 2023 adalah tahun baru untuk hitungan kalender Masehi. Secara umum, di masyarakat kita ada 3 tahun baru yang biasa dirayakan, yaitu Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, dan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah. Melansir dari situs Wikipedia, perayaan Tahun Baru awalnya muncul di Timur Tengah 2000 tahun sebelum Masehi. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun saat matahari berada tepat di atas Khatulistiwa, atau tepatnya 20 Maret. Hingga kini, bangsa Persia masih merayakan tahun baru pada tanggal 20, 21, atau 22 Maret yang disebut Nauruz. Hal ini menandakan dimulainya musim semi. Nauruz adalah tradisi 3000 tahun yang unik dan tradisi festival tertua di dunia. Negara-negara yang merayakan Nauruz diantaranya negara Iran, Afghanistan, Kazakhstan, Pakistan, Turki, Azerbaijan, dan Uzbekistan. Sedangkan negara Cina merayakan tahun barunya dimulai saat matahari terbenam di bulan baru dalam tanda Aquarius akhir Januari atau awal Februari. Menurut kalender Ibrani, tahun baru didasarkan pada 12 bulan. Ada 12 bulan lunar, 13 dalam tahun-tahun tertentu dari 29 atau 30 hari. Hari tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja, dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Sedangkan dalam kalender Islam atau Hijriah banyak digunakan berdasarkan pada 12 bulan lunar yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Dengan demikian, bahwa hari tahun baru Islam secara bertahap mundur melalui kalender Gregorian yang lebih panjang. Berbeda lagi dengan umat Hindu, tahun baru itu dimulai pada hari setelah bulan baru pertama atau setelah equinox musim semi. Sedangkan untuk penanggalan Masehi, tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi, tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisi Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, Mesir, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir kuno. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 hari, dan Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Nama Januari sendiri diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi, yaitu Dewa Janus, yang memiliki 2 wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Penduduk Romawi meyakini bahwa Dewa Janus adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Dan dari hal itu, kita mengenalnya sekarang dengan istilah tahun kabisat. Tidak lama sebelum Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar Kaisar Agustus menjadi bulan Agustus. Tahun Masehi baru dihitung dan ditetapkan sejak kelahiran Isa Al-Masih dari Nazaret.
yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada abad ke-8. Sejak itulah, setiap tanggal 31 Desember malam akan dilakukan malam pergantian tahun baru dengan segala perayaan yang dilakukan negara-negara di seluruh belahan dunia. Nah, mengenai perayaan tahun baru, setiap negara memiliki perayaan yang unik, di antaranya lempar bunga putih ke laut. Perayaan tahun baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut dilakukan oleh penduduk negara di Brazil. Penduduk meyakini bahwa dengan mengenakan pakaian putih, melemparkan bunga putih dan lilin ke laut saat malam tahun baru adalah bentuk persembahan kepada Dewi Laut. Jika dalam acara tersebut laut mengembalikan persembahan tersebut, berarti sang dewi dianggap tidak menerimanya. Perayaan selanjutnya yaitu pecah piring. Perayaan tahun baru dengan memecahkan piring dilakukan oleh penduduk di Eropa, yaitu tepatnya di Denmark. Memecahkan piring tepat saat malam tahun baru dianggap membawa keberuntungan pada tahun berikutnya. Hal ini dijadikan oleh penduduk setempat berlomba-lomba memecahkan piring, khususnya terbuat dari piring kaca atau keramik sebanyak-banyaknya agar semakin besar keberuntungan yang akan didapat. Pakai celana dalam merah. Nah, tradisi ini cukup unik. Di negara Italia merayakan tahun baru dengan memakai celana dalam berwarna merah pada malam pergantian tahun yang dianggap membawa keberuntungan, khususnya dalam hal percintaan. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pukul lonceng. Nah, tradisi yang satu ini dirayakan di negara Jepang. Masyarakat Jepang akan memukul atau membunyikan lonceng selama 108 kali. Pukulan selama 108 kali dianggap sebagai harapan, keinginan, atau penderitaan yang telah dialami. Menurut penduduk Jepang, kegiatan pukul lonceng dianggap mampu menghilangkan emosi marah dan hal-hal negatif yang ada. Nah, untuk perayaan yang satu ini yaitu dengan menggunakan kembang api. Perayaan malam tahun baru menggunakan kembang api adalah perayaan yang paling umum dan sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya negara kita, Indonesia. Penyalaan kembang api dilakukan pada titik-titik tertentu yang biasanya pada pusat kota atau suatu tempat yang menjadi titik kumpul warga setempat. Untuk di negara Spanyol dan beberapa negara berbahasa Spanyol lainnya, masyarakat merayakan tahun baru dengan memakan selusin buah anggur. Buah anggur tersebut melambangkan harapan mereka untuk 1 tahun yang akan mendatang. Lalu ada di Kuba, Austria, Hungaria, dan Portugal. Di sejumlah negara ini, masyarakat merayakan tahun baru dengan menyantap babi. Mereka menganggap babi mewakili kemajuan dan kemakmuran. Sedangkan di Swedia dan Norwegia, masyarakat merayakan tahun baru dengan menyajikan puding nasi dengan kacang almond yang tersembunyi di dalamnya. Dikatakan bahwa siapapun yang menemukan kacang almond tersebut akan mendapat keberuntungan selama 1 tahun ke depan. Nah, selanjutnya untuk tahun-tahun baru, ternyata negara-negara dunia juga memiliki tahun baru sendiri. Nah, apa saja tahun baru di dunia? 1. Dalam kalender Bahai, tahun baru jatuh pada tanggal 21 Maret yang disebut Nauruz. Seperti pada pembahasan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk bahasa Yahudi, Rosh Hashanah adalah perayaan tahun baru bagi umat Yahudi. Hal tersebut jatuh sebelum tanggal 5 September pada kalender Gregorian. Nah, sedangkan kita untuk umat Islam, tahun baru dirayakan dengan tahun baru Hijriah. Dalam kalender Hijriah dirayakan setiap tanggal 1 Muharram. Untuk bahasa Tiongkok atau tahun baru Tiongkok, yaitu disebut dengan tahun Imlek. Tahun Imlek jatuh pada malam bulan baru pada musim dingin antara akhir Januari hingga awal Februari. Untuk masyarakat Thailand, tahun baru Thailand dirayakan mulai tanggal 13 April hingga 15 April dengan upacara penyiraman air. Sedangkan untuk tradisi Jawa, tahun baru Jawa dalam kalender Jawa dirayakan setiap tanggal 1 Suro, disebut dengan Tanggap Warso Enggal Siji Suro, dengan menampilkan pementasan wayang kulit Purwo dan festival budaya. Sedangkan untuk tahun baru Vietnam disebut Tet Nguyen dan dirayakan pada hari yang sama dengan Imlek. Nah,
itu saja yang dapat saya bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai tahun baru. Semoga di tahun baru ini, tahun baru 2023, menjadikan kita lebih baik, rezeki yang lebih berkah, semangat yang baru, mimpi-mimpi yang baru, dan semoga di tahun baru 23 ini harapan-harapan kita, impian-impian kita bisa tercapai. Pastinya dengan tetap berusaha dan tetap berdoa, serta jangan lupa tetap semangat dengan motivasi yang tinggi. Semoga kita bisa meraih kemenangan di tahun baru ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Bagikan video ini kepada yang lainnya untuk saling menambahkan pemahaman tentang tahun baru. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.